Penyelenggaraan Negara yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintah dan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD atau perusahaan daerah dan laporan keuangan dana desa. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan dan Periksa Keuangan serta dipisah laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengucapkan penghargaan kepada saudara Bupati Cirebon dan khususnya PAPD yang telah menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPR yang hadirin dan berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPR hari ini dihadiri oleh 29 dari 50 orang anggota DPR yang normal. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna mengukur apabila dihadiri oleh lebih dari setengah atau 1/2 jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini, rapat paripurna DPRD Rabu tanggal 2 Juni 2021 yang beracarkan pemenangan umum DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPR yang hormat. Apakah acara rapat paripurna tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPR yang hormat. Rapat paripurna DPR yang hormat hadirin yang berbahagia. Untuk kelancaran rapat paripurna DPRD tentang pemanahan umum DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 akan disampaikan oleh pembicara berdasarkan fraksi-fraksi DPRD. Dari usulan yang masuk ada 7 pembicara yang akan menyampaikan pemanahan umum DPRD yang wakil masing-masing fraksi. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Dr. Hajah Hanifah Emma dari fraksi PKB. Ibu Haji di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya pada hari ini, kita dapat bertatap muka baik secara langsung maupun virtual pada rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Hadirin yang kami muliakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang merupakan gambaran tentang hasil dan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon selama tahun 2020 berupa laporan keuangan pemerintah daerah berbasis aktual yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Nota keuangan dan laporan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada DPRD oleh Bupati melalui rapat paripurna tanggal 28 Mei 2021 dengan kopi
fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cirebon memberikan apresiasi kepada Saudara Bupati dan jajaran eksekutif atas usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dengan 6 kali berturut-turut atau sejak tahun 2015. Dan secara khusus apresiasi kami sampaikan kepada SKPD yang mendapat penilaian baik sehingga tidak ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. Setelah mencermati pengantar nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Kabupaten Cirebon, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa capaian kinerja pengelolaan APBD tahun anggaran 2020 cukup memberikan kontribusi positif di beberapa sektor bagi pembangunan Kabupaten Cirebon di tahun 2020. Tetapi banyak hal yang perlu menjadi kritik dan perhatian dalam kinerja sehingga jika dilaksanakan dengan optimal akan bisa mengoptimalkan kontribusi positif di masa pandemi COVID-19. Maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Cirebon berpandangan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain, pendapatan yang sah secara keseluruhan senilai 3 triliun 858 miliar 761 juta 615.658 telah dapat direalisasikan senilai 3 triliun 770 miliar 704 juta 066.601 rupiah atau senilai 97,72%. Secara umum, kami mengapresiasi atas pencapaian target pendapatan asli daerah yang umumnya mengalami kenaikan target. Walaupun angka pendapatan asli daerah masih bisa digenjot untuk melebihi target yang semestinya. Namun di satu sisi kami menilai pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terrealisasi mencapai 96,67%. Dalam hal ini kami berpendapat perlu penguatan strategi khusus agar pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah bisa lebih optimal. Di sisi lain terkait pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, perlu disiapkan pola komunikasi yang baik dengan pemerintahan di atas dengan menyampaikan semua perencanaan dan readiness kriteria yang matang agar keberpihakan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon lebih optimal. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi 1. Optimalisasi pungutan pendapatan asli daerah. 2. Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, terutama optimalisasi penagihan piutang pajak yang masih tertunda. 3. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu, terutama menghitung tarif pajak yang telah disesuaikan dengan inflasi pada tahun berjalan. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat wajib pajak. 5. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system. 6. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur dengan prinsip the right man on the right place, yaitu menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga capaian kinerja dapat optimal. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah. 9. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah. 10. Meningkatkan kontribusi BUMD. 11. Menyempurnakan dasar hukum pungutan. B. Belanja daerah. Penyerapan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang telah digunakan untuk membiayai tugas atau urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sebesar 4.496.596.054.114,6 telah direalisasikan senilai 3 miliar 3,694.214.500.257 atau 89,9%
99,09%. Kami menyadari kondisi COVID-19 membuat rencana yang sudah dibuat tidak dapat dilaksanakan secara normal. Tapi di satu sisi, kegiatan pembiayaan yang mendukung program penguatan ekonomi masyarakat tidak dilaksanakan secara optimal dan penyerapannya sangat rendah. Padahal bukan masalah realisasi yang tidak optimal, bukan pula masalah jumlah angka yang begitu fantastis yang mencapai hampir 60% APBD kita tersedot oleh belanja pegawai. Tetapi kami ingin anggaran yang fantastis ini memiliki kontribusi linear dalam penguatan kapasitas SDM pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, baik kualitas, kinerja, dan kemampuan inovasi kerja pegawai. Kami belum melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menyikapi manajemen ASN yang profesional dengan segala ketentuan dan kegiatan sesuai diamanahkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Karena kami yakin ASN adalah bagian penting dalam penguatan kapasitas dan layanan publik untuk melaksanakan amanah masyarakat. Kedua, kondisi kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2020 tercatat persentase penduduk miskin mencapai 11,24% atau sebanyak 247,94 ribu jiwa dan menjadi kabupaten termiskin ketiga di Jawa Barat. Padahal alokasi refocusing sudah disiapkan terutama dalam hal belanja penanganan dampak ekonomi dianggarkan senilai 33.172.715.312 rupiah, realisasi senilai 7.445.920.762 atau 22,4%, dan penyediaan jaringan pengaman sosial dianggarkan senilai 64.408.461.159, realisasi senilai 29.542.820.000 atau 22,44%. Ketiga, belum optimalnya dalam penguatan sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sektor pertanian adalah sektor yang hingga saat ini masih menjadi salah satu sektor terbesar yang dihidupi masyarakat Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data olahan dari sumber Dinas Pertanian dan Tata Ruang, komposisi luas lahan pertanian adalah luas lahan pertanian sawah mencapai 52,591 hektar atau 49% dari luas wilayah, dan luas pertanian bukan sawah mencapai 16,172 hektar atau 15% dari luar wilayah. Kemajuan sektor pertanian berarti peningkatan sebagian besar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Namun, realisasi belanja daerah untuk bidang pertanian dan pendukung pertanian belum secara linear mendorong kualitas pertumbuhan sektor pertanian. Keempat, dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPP) di Kabupaten Cirebon tahun 2020 mencapai 11,52% di atas rata-rata Jawa Barat sebesar 10,46% dan nasional sebesar 7,07%. Belum terlihat upaya konkret yang efektif dalam mendukung pengentasan pengangguran yang diperparah dengan pandemi COVID-19. Kelima, dalam bidang infrastruktur
dasar terutama dalam belanja modal. Target capaian belanja modal sangat lemah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Angka presentasi 83% realisasi belum menunjukkan kualitas yang diharapkan, terutama infrastruktur jalan, irigasi, dan persampahan. Kami menemukan hasil pembangunan baik peningkatan maupun pemeliharaan, kualitas bangunan dan kualitas ekonomi berumur pendek, bahkan terkadang menjadi monumen untuk dipertahankan. Rapat paripurna yang kami hormati, sebagai penutup, fraksi Kebangkitan Bangsa meminta kepada yang terhormat saudaraku Bapak Bupati untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan catatan-catatan hasil pemeriksaan BPK, serta perkenankanlah kami untuk menyampaikan saran dan masukan, yaitu 1. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, karena kami yakin ASN adalah bagian penting dalam penguatan kapasitas layanan publik untuk melaksanakan amanah masyarakat, sehingga kualitas serta produktivitas ASN dalam melaksanakan APBD untuk pembangunan Kabupaten Cirebon bisa optimal. Kedua, penata usahaan aset dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan upaya-upaya inventarisasi dan dokumentasi aset, legalisasi aset, eksistensi aset, struktur penyelenggara aset yang profesional dan efisien, pemanfaatan aset dan pengamanan aset, kerjasama dan penyelesaian kasus atau sengketa atas aset. 3. Mendorong agar dapat melaksanakan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan barang milik daerah. 4. Efisiensi dan efektivitas anggaran juga dilakukan pada saat perencanaan anggaran. 5. Fokus pada pembangunan infrastruktur yang bertema agar bisa menyelesaikan problem-problem sektoral secara berjenjang dan terukur. Pembangunan infrastruktur yang berbasis pada aspirasi agar urusan pembangunan infrastruktur betul-betul tepat sasaran dan menjawab problematika yang lebih real, terutama infrastruktur perdesaan. 7. Penguatan infrastruktur dan produktivitas pertanian agar keunggulan absolut Kabupaten Cirebon terkait pertanian dapat berjalan sesuai harapan. 8. Peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih nyata pada masyarakat, yaitu jaminan kesehatan untuk rakyat miskin harus lebih ditingkatkan pencapaiannya serta proaktif agar tidak ada diskriminasi dari aspek apapun terhadap pelayanan kesehatan pada rakyat miskin. Menekan tingginya kematian bayi dan balita, gizi buruk, kurangnya akses fasilitas. 9. Optimalisasi anggaran untuk peningkatan pemerataan dan mutu, perluasan akses pendidikan, pendidikan vokasi, kompetensi guru, masalah kualitas bangunan sekolah dan sarana penunjang, serta menurunnya angka anak putus sekolah. Rapat paripurna yang kami hormati, secara yuridis normatif, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 sudah sesuai dengan pasal 320 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Namun secara substantif masih diperlukan penjelasan saudara Bupati. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta yang terhormat saudara Bupati dapat menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Demikian pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Mari sama-sama kita jangan lelah untuk terus berdoa semoga pandemi COVID-19 ini berakhir. Atas perhatian dan kerjasamanya kami aturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Haji Darussa, Wakil Ketua Haji Tanul Hidayat, Sekretaris Dr. Haji Hanifah, MA, Anggota Haji Muhammad Lutfi MSI, Mat Soleh, Haji Pandi SE, Haji Ismail Fatihiyah Yusuf Bikom MPE, Syahrul Alam SPDI, Haji Mahmudi, Haji Raden Hasan Basri STMSI. Terima kasih.
berbicara selanjutnya dari fraksi PDI Perjuangan, Ibu Mahayati Ainul. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mereka. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah DPRD, staf ahli, Bupati dan para asisten pimpinan kelembagaan BUMD unit kerja dalam rangka pemerintah program daerah camat se-Kabupaten Cirebon, yang terhormat saudara wartawan hadirin dan undangan yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmat berkat taufik dan hidayahnya yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara pemandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan keteladanan dan pegangan tentang cara hidup beragama, berbangsa dan bernegara sebagai modal spirit dan kebutuhan dasar dalam meneruskan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa, founding fathers, yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, setelah kami telaah lalu melakukan kaitan secara detail terhadap deskripsi materi pengantar nota keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020, fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon akan memberikan masukan dan beberapa pertanyaan yang kami anggap ini adalah hal konstruktif untuk pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pembangunan hari ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pandangan kami terhadap beberapa hal. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, pertama, fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Cirebon atas capaian ke-6 kalinya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dengan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020. Capaian prestasi tanpa wajar pengecualian atau WTP adalah opini terbaik yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon didasarkan pada 5 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2. kecukupan pengungkapannya, 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 4. efektivitas sistem pengendalian internal, serta 5. penggunaan prinsip keterbukaan anggaran. Kami memahami bahwa predikat ini tidak mudah didapat, perlu proses yang cermat dan kerja keras, komitmen bergotong royong dari setiap lembaga, berdemokrasi dalam setiap pengambilan kebijakan penganggaran, dan akuntabilitas penganggaran yang matang. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, kedua, kami fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi stabilitas anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 meskipun telah kita alami bersama Kabupaten Cirebon yang notabene daerah terdampak pandemi COVID-19. Angka penurunan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020
kami rasiokan masih sangat stabil, di mana angka anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 yaitu senilai 4.014.469 juta rupiah lebih, prosentase 98,69%. Target kekurangan pencapaian hanya di angka persentase 1,31%. Untuk pencapaian 100%, sedangkan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2020 yaitu 3.461.615.658 rupiah telah dapat direalisasikan senilai 3.704.766.601 rupiah atau senilai 97,72%. Kami anggap rasio stabilitasnya penganggaran belanja dan pendapatan pada tahun anggaran 2020 sangatlah aman, karena kita ketahui bersama selama tahun 2020 kita mengalami segala keterbatasan akses secara langsung serta berubahnya mekanisme lalu perputaran ekonomi makro maupun sektor ekonomi mikro. Ditambah lagi akses pengurangan sosial juga berpengaruh betul terhadap lalu ekonomi di berbagai sektor. Akan tetapi setelah kami menelaah anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020, pemerintah Kabupaten Cirebon tidak berpengaruh atau terimplikasi secara signifikan dalam mengenal penganggaran daerah Kabupaten Cirebon, meskipun menjadi catatan dan tugas kita bersama pada sektor. 1. Pendapatan asli daerah ke depan tercapainya harus lebih kita tingkatkan. Meskipun dalam nota keuangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 pada sektor pendapatan asli daerah pencapaian realisasinya baru target 100% lebih pada semua sektor. 2. Penyerapan realisasi serta pemaksimalan besaran pada sektor dan harus lebih kita tingkatkan nilainya, mengingat sumber penganggaran pembangunan pemerintah daerah bukan hanya bersumber pada pendapatan daerah saja, harus juga kita tingkatkan lewat penyusulan bantuan keuangan anggaran yang strategis baik dari pemerintah pusat dan provinsi. 3. Dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon yang menurut kami strategis, pemerintah daerah harus dapat mengintervensi anggaran tersebut untuk percepatan pemulihan masa kebangkitan penanggulangan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga ekonomi mikro dan makro masyarakat Cirebon bisa stabil dan meningkat. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, ketiga, dalam situasi pandemi yang dialami hampir di setiap negara di belahan dunia dan termasuk negara yang kita cintai ini yaitu Indonesia, terdapat betul terhadap beberapa sektor yang ada di pemerintahan, yakni sektor ekonomi, sosial, politik, dan juga waspada terhadap keamanan negara. Tentunya ini terimplikasi pula pada pengelolaan keuangan di pemerintah pusat, provinsi, juga di daerah. Merespon dari kondisi bangsa Indonesia mengalami pandemi COVID-19, Presiden melalui Perpres 54/2020 menginstruksikan kepada seluruh kementerian atau lembaga dan daerah untuk melakukan refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial atau bansos, dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemotongan anggaran untuk konsolidasi fiskal dan juga belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi COVID. Kabupaten Cirebon adalah daerah yang terdampak oleh COVID-19. Pemaparan di atas terkait dengan pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap metode penganggaran pemerintah daerah tahun 2020. Dalam hal ini Kabupaten Cirebon setelah kami pelajari secara detail nota keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020, terdapat saldo anggaran lebih penggunaan anggaran atau silpa
yang kami lihat angka dari Silpa adalah senilai 234 miliar 210 juta 593.726 rupiah. Angka tersebut menurut kami nilai yang signifikan untuk dimanfaatkan pada sektor yang tidak kalah penting juga menjadi kebutuhan strategis kebutuhan Indonesia yang tidak terrealisasi karena kebijakan refocusing anggaran terhadap darurat COVID-19. Ada beberapa sektor yang kami lihat sangat urgent namun tidak terrealisasi, yaitu program pembangunan infrastruktur yang sifatnya darurat. Banyak yang tidak terrealisasi karena faktor tidak adanya anggaran yang cukup. Masukan dari kami fraksi PDI Perjuangan dan mohon pertimbangan oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Cirebon yang kami hormati agar saldo anggaran lebih 2020 atau Silpa tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat darurat atau segera direalisasikan urgent yang terdapat di wilayah Kabupaten Cirebon. Kami menilai bahwa program infrastruktur yang sudah melalui perencanaan yang bersifat darurat ini sangat vital juga untuk dilaksanakan karena ketika tidak disegerakan dalam proses pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap aspek-aspek penting seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan kami Tipnas pimpinan dan rapat dewan yang terhormat. Demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020. Mari kita semua sama-sama berpikir objektif dan berpandangan lurus demi kemajuan daerah Kabupaten Cirebon, memahami serta berpikir dan bertindak sesuai dengan the rules of management. Tugas pokok, fungsi pokok, dan tanggung jawab institusi itu adalah mandat yang bersifat wajib diemban oleh kita sebagai wujud persembahan pengabdian serta dedikasi kita kepada sumber kedaulatan, yaitu rakyat bergotong royong dan simawangi. Kiranya segala niat dan perjuangan yang kita lakukan pada hari ini semata-mata untuk terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan sejahtera masyarakat Kabupaten Cirebon yang kita cintai. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas perhatian semua pihak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Sumber 2 Juni 2021 fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua belum ditandatangani Pak Jemis Rokok Estra. Itu satu lagi favorit paling ya ada sama mesin sama traktor ya dua. Baik, pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Golkar Ibu Siska Tulis Nadam. Silakan. Iya, itu elek juga sama kayak gitu. Kalau elek seperti itu juga iya. Nanti saya lihat dulu ya usulan-usulannya ya supaya ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara pimpinan rapat paripurna dan rekan-rekan anggota DPRD. Yang kami hormati saudara Bupati Cirebon. Apa kabar Pak Bupati? Semoga sehat. Yang kami hormati unsur Forkompinda Kabupaten Cirebon, saudara sekretaris daerah beserta jajaran eksekutif, tidak lupa rekan pers dan tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan berkah dalam kehidupan kita.
sehingga kita dapat bersilaturahmi dan dipertemukan kembali dalam rapat paripurna tentang penyampaian pemandangan umum laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan syafaat di dunia hingga akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pemandangan umum pada forum yang terhormat ini. Dan kami fraksi Partai Golkar mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2021. Butir-butir Pancasila merupakan bagian penting untuk mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, sehingga Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Rapat paripurna yang terhormat, kami memberikan beberapa catatan tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Tidak banyak, hanya ada 5. Yang pertama, penyampaian dan penyajian laporan keuangan Pemda berbasis aktual berdasarkan hasil penilaian pemeriksaan BPK dan WTP atau wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan prestasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Dan dalam WTP ini terdapat bonus atau disebut juga dana insentif daerah yang dapat digunakan menjadi tambahan anggaran untuk pembangunan Kabupaten Cirebon dalam segala aspek. Kami harapkan bisa secara maksimal dan secara tepat guna. Walaupun memang laporan keuangan tersebut terkadang berbanding terbalik dengan realita lapangan. Banyak pembangunan yang sangat minim, terutama pembangunan SDM. Pembangunan dalam bidang kesehatan masih sangat minim. Pencapaian UHC kita merosot tajam di 93% dan itu menyebabkan kita tidak UHC dan pelayanan kesehatan turun maksimal. Maksud saya tidak adanya 1x24 jam dalam pengaktifan PBI mulai bulan ini. Itu menjadi catatan penting bagi kami. Yang kedua, pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan anggaran secara parsial berkali-kali, sehingga banyak program dan kegiatan yang direncanakan dihilangkan itu dihapus. Tetapi anggaran tersebut pada saat perubahan dikembalikan dan muncul program dan kegiatan baru tidak sesuai perencanaan. Kami masih mempertanyakan apakah ini tidak menjadi koreksi atau temuan dari BPK. Mohon penjelasan. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang 23 bahwa pemerintah daerah adalah eksekutif dan legislatif. Tetapi minimnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif ini adalah salah satu penyebab kinerja pemerintah daerah kurang sigap, terutama dalam perubahan situasi dan kondisi akibat bencana pandemi COVID-19. Terdapat refocusing anggaran tadi yang saya sebutkan tanpa mengindahkan komunikasi dengan DPRD. Perihal apa saja penentuan prioritas pengalihan anggaran dan pelaksanaan penanganan dampak bencana pandemi, walaupun ada aturan atau perpres yang menyebutkan bahwa itu adalah hak dari eksekutif, tapi tidak ada salahnya atau seharusnya dikoordinasikan dengan legislatif. Yang keempat atau selanjutnya, ini terkait Permendagri Kabupaten nomor 75 tahun 2018 tentang batas daerah. Memang dalam laporan pertanggungjawaban itu tidak disebutkan tentang ini, tapi kami dalam forum ini kami sampaikan bahwa batas daerah antara Kabupaten dan Kota Cirebon dari tahun 2018 sampai dengan hari ini belum ada respon, karena ini berdampak pada pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya, sehingga menyebabkan warga ini kebingungan kabupaten. Mohon agar segera ditindaklanjuti Permendagri ini karena sudah hampir 3 tahun. Selanjutnya, terkait silpa yang sangat besar, perlu kiranya Bapak Bupati dan dinas terkait ini mengevaluasi program-program atau kegiatan-kegiatan di setiap dinas terkait, karena kami lihat banyaknya kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat seremonial, hanya bersifat gunting pita, itu tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
itu segera dikurangi yang sifat seremonial itu, Bupati. Demikian pandangan fraksi Partai Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Mohon tanggapan yang profesional dari Bapak Bupati beserta jajarannya, dan mohon maaf apabila kami di dalam menyampaikan pandangan ini ada hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon 2 Juni 2021, Ketua Fraksi Partai Golkar Anton Maulana STMM dan Sekretaris Syed Hidayat telah ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya bicara dari fraksi Partai Gerindra, Bapak Haji Sopwan ST dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah dan camat Kabupaten Cirebon, undangan dan hadirin yang berbahagia. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri dan mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka mendengar penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Fraksi Gerindra mengaturkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan yang berkenan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bupati yang telah menyampaikan hantaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 pada Jumat 28 Mei 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pemandangan umum sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra menyampaikan apresiasi positif kepada pemerintah yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-6 kalinya tahun 2020. Diperoleh atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual dan selanjutnya terhadap pencapaian pendapatan asli daerah yang telah direalisasikan mencapai 109,13%, sehingga capaian yang positif ini dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kinerja menyelenggarakan pembangunan berbasis inovasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan berkeadilan. 2. Terhadap penyusunan anggaran
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan COVID-19 masih adanya anggaran yang belum dapat direalisasikan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada saat ini. Penanganan dampak ekonomi dianggarkan senilai 33 miliar rupiah lebih, realisasi hanya 7 miliar rupiah lebih atau 22,44%. 2. Penyediaan jaringan pengaman sosial dianggarkan senilai 64 miliar rupiah lebih, realisasi hanya 29 miliar lebih atau 22,44% juga. Kemudian 3, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, selanjutnya dapat mempertahankan prestasi-prestasi positif yang telah diperoleh berdasarkan data tahun 2019. Analisis SDGs kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, rata-rata kesiapan Kabupaten Cirebon dalam mencapai SDGs adalah 2,2 atau sama dengan nilai C. Angka ini berada di bawah skor rata-rata kabupaten kota Jawa Barat yang bernilai 2,16. Indikator kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Cirebon, rata-rata skor adalah 2,4. Hal ini lebih rendah dari skor rata-rata kabupaten kota Jawa Barat yang bernilai 2,52. Bagaimana hasil capaian pada tahun 2020? Dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDG dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, mohon jawaban. Rapat para DPD atau hormat hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra atas perhatian dan kerjasama yang baik, dan ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari fraksi Partai Nasdem, Ibu Titi Sumati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 28 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan unsur pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Yang terhormat rekan asisten daerah, staf ahli Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Yang terhormat rekan Kepala Dinas, rekan Kepala Kantor, rekan Direktur RSUD, rekan Kepala Bagian Lingkup Sekretaris Daerah, rekan Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat undangan dan para hadirin yang berbahagia. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik dan ridhonya kita dapat bertemu kembali dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon atas sambutan Bupati Cirebon pada penyampaian nota pengantar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 28 Mei 2021 lalu. Selanjutnya, kepada pimpinan rapat paripurna DPRD izinkan
kami dari fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa catatan atas apa yang termaktub dalam nota pengantar Bupati Cirebon. Catatan ini sekaligus refleksi atas fungsi kami sebagai legislator dalam melakukan kontrol atas kebijaksanaan dan progres kerja eksekutif. Hadirin peserta sidang paripurna yang berbahagia, mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan Bupati Cirebon pada tanggal 28/2020, fraksi Partai Nasdem dengan ini menyampaikan pandangannya sebagai berikut. 1. Realisasi anggaran pendapatan daerah pada tahun 2020 secara keseluruhan yang mencapai 3.770.000 atau senilai 97,72%, secara matematis mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan tingkatan pencapaian 98,69% dari target yang lebih tinggi sebesar 4,670.067 juta rupiah. Bahkan pada tahun 2018 tingkat pencapaian realisasi anggaran pendapatan daerah mencapai 99,39%. Berarti bisa disimpulkan bahwa selama 3 periode tahun anggaran berjalan, program pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Cirebon berturut-turut mengalami penurunan. Sama sekali tidak ada progres secara signifikan terhadap peningkatan pencapaian anggaran pendapatan daerah. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya kemerosotan kinerja lembaga eksekutif dalam pengelolaan sumber daya potensial, terlepas dari apapun kondisinya. Secara normatif, lembaga eksekutif pada tahun 2020 telah gagal melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah. Sejumlah sektor rutinitas memang diakui dapat mencapai target yang telah ditentukan, seperti pendapatan asli daerah sektor pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah yang sah. Pencapaian atas sejumlah sektor tersebut memang dapat dimaklumi seiring tingkat perubahan sistem pemenuhan wajib pajak, kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab dalam memenuhi objek pajak dan retribusi. Namun yang menjadi pertanyaan fraksi Partai Nasdem adalah bagaimana dengan sektor-sektor pendapatan daerah lainnya seperti dana sumber pendapatan transfer, dana perimbangan pemerintah pusat, dana transfer bagi hasil pajak pemerintahan provinsi, dan pendapatan dana hibah pembangunan serta keuangan dari provinsi, yang kecenderungannya mengalami penurunan 7 hingga 15%. Meski kita sadari semua, kondisi 1 tahun terakhir khususnya di masa pandemi COVID-19 dengan upaya refocusing anggaran serta adanya sumber-sumber pendapatan lain dari program upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan sumber-sumber lain, seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020, kami tidak melihat penjabaran mengenai poin ini. Mohon kepada Bupati Cirebon untuk lebih rinci dan detail menyampaikan sumber pendapatan daerah khusus poin pencegahan atau penyebaran COVID-19 yang memang seharusnya terpisah dari poin pendapatan daerah sektor lainnya. 2. Pada sektor belanja daerah, tingkat pencapaian realisasi hanya bisa dilakukan pada sektor belanja bantuan kepada pemerintah desa sebesar 99,95% dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang mencapai 100%. Tingkat pencapaian realisasi belanja di 2 sektor ini dianggap wajar sebagai bentuk
sinergitas eksekutif dalam menekan resistensi program-program berbasis kebutuhan, pembangunan desa dan keberadaan fungsi partai politik, tetapi pada unsur belanja lain yang mayoritas tidak seluruhnya terserap dalam selisih rata-rata 5 hingga 15%, mengindikasikan bahwa program-program yang telah direncanakan tidak dapat terrealisasi secara baik, bahwa perencanaan yang matang dan efektivitas penggunaan anggaran seharusnya dapat dikelola dengan mengedepankan akurasi perencanaan dan realisasi belanja yang dapat terukur. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang seharusnya pemerintah lebih meningkatkan kepeduliannya selain upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dan yang penting adalah bagaimana melaksanakan upaya pemulihan kesejahteraan ekonomi masyarakat terdampak. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Sektor belanja hibah sebesar 45.480 juta dan belanja bantuan sosial sebesar 1.850 rupiah tidak dapat terrealisasi secara maksimal. Bahkan belanja bantuan sosial hanya terserap sebesar 49,97%. Melihat dampak ekonomi selama masa pandemi COVID-19, saya sangat terasa oleh masyarakat, terutama di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Seharusnya pemerintah daerah merespon dengan cepat melalui program-program yang diselaraskan ke dalam program penanggulangan dampak COVID-19 dengan memanfaatkan anggaran belanja bantuan sosial. Sebagai gambaran bahwa pada perjalanan periode Mei 2020, di mana pemerintah Kabupaten Cirebon sangat lambat menyerahkan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga berdampak pada pemotongan dana alokasi umum dengan jumlah cukup signifikan. Keterlambatan melakukan langkah refocusing ini juga terdapat pada penundaan pencairan dana alokasi umum. Dalam laporan yang disampaikan Bupati Cirebon secara detail dan tidak menyertakan penggunaan dana refocusing guna penanganan kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan dampak ekonomi akibat COVID-19 yang seharusnya sudah terhitung pada periode Mei hingga Desember 2020. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga tidak dapat memanfaatkan belanja yang tidak terduga yang dianggarkan, dan hanya sebesar yang dianggarkan. Kami fraksi Partai Nasdem merasa miris dengan kondisi ini, karena nyata-nyata pemerintah daerah sangat kurang peka, bahkan terkesan abai terhadap penderitaan yang dialami masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya yang terdampak COVID-19. Kepada Bupati Cirebon, kiranya kami mohon penjelasan atas kondisi semacam ini. 3. Pada sektor pembiayaan daerah, melihat saldo kas pemerintah daerah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2020 senilai 365.942 juta rupiah yang berasal dari sisa penggunaan anggaran atau silpa tahun 2020 senilai 131.113 rupiah, dan efisiensi penggunaan APBD sebesar 234.210.000 juta rupiah. Kami menilai sejumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan silpa tahun sebelumnya sebesar 288.834 juta rupiah. Sisa lebih anggaran tahun 2020 diharapkan menjadi penerimaan pada tahun berjalan. Fraksi Partai Nasdem menilai silpa sepanjang 2020 sebagai over financing. Hal ini diperparah karena penyerapan belanja daerah yang minim, sehingga ke depan pengelolaan anggaran mesti terjaga dengan perencanaan yang lebih matang dan terukur.
Angka silpa yang kami nilai overfinancing sangat signifikan untuk dimanfaatkannya. Sektor yang tidak kalah penting dan menjadi kebutuhan strategis di Kabupaten Cirebon dapat digunakan pula pada pembiayaan 2021 dengan lebih optimal, guna mendorong program-program yang tidak dapat terrealisasi akibat refocusing, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19, termasuk sektor pembangunan infrastruktur yang sifatnya darurat. Dari catatan di atas, fraksi Partai Nasdem berharap pemerintah Kabupaten Cirebon memperbaiki kinerjanya, baik dalam perencanaan, implementasi, pendapatan, dan penggunaan belanja daerah yang terukur dan dapat dirasakan betul oleh masyarakat Cirebon dengan beragam kondisinya saat ini. Pemerintah Kabupaten Cirebon harus meningkatkan kepekaan diri dalam memprioritaskan realisasi program kerja di masing-masing SKPD dengan berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi Partai Nasdem juga mendorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan evaluasi personil SDM serta ketat berbasis kinerja, mempertimbangkan aspek profesionalisme dalam menempatkan personil di semua sektor SKPD hingga dapat bekerja secara maksimal. Selain itu, dapat juga memaksimalkan semua potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah, seperti peningkatan investasi di bidang industri kreatif dan kepariwisataan desa, penataan kawasan kumuh menjadi zona bisnis terpadu, dan merevitalisasi kawasan terbuka hijau sebagai area wisata edukatif, serta menghidupkan industri perdagangan dan jasa di pusat perbatasan. Upaya itu semua bisa dilakukan dengan mengalokasikan dana stimulus melalui sisa anggaran sehingga akselerasi pemulihan ekonomi atas dampak COVID-19 segera dilakukan dengan tepat sasaran, dengan catatan tetap mengacu pada skala prioritas bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, terakhir kami ingin menyampaikan pantun. Meduk sumur menggulati berlian, ning jagat kidul iringane desa babakan, nganggo apa wajar tanpa pengecualian, lamun kesejahteraan wargi Cirebon terabaikan. Medik godong semanggen gedawa galengan, yang sukanyu ning sumur pajajaran, laka gunae ngirit-ngirit sisa anggaran, lamun tetap dalam bolong sampai sampah belaratan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Muhammad Gopur Akbar, Sekretaris Munawir SH. Balas Pak Solis. Baik, berbicara selanjutnya dari fraksi PKS, Pak Nurkolis SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD
yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudara Unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat para staf ahli, kepala dinas, badan, kantor, dan camat se-Kabupaten Cirebon, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihal ummah fid dhalam. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya sebagai rahmat bagi seluruh alam dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan bagi orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang menjadi penerang umat manusia dalam kegelapan. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, masih dalam suasana memperingati hari lahir Pancasila, kami fraksi PKS mengajak kepada hadirin dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Cirebon untuk menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi setiap tantangan, ancaman, dan gangguan yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama penguatan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada fraksi PKS untuk memberikan pandangannya terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah memimpin pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat merealisasikan pendapatan asli daerah melampaui target yang telah direncanakan walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, APBD di samping sebagai wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program dan kegiatan, juga merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan real masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Terkait dengan pelaksanaan APBD 2020, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan kepada DPRD dilampirkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa BPK. Kami mendapat informasi penyerahan HP BPK dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2020 berbarengan dengan hari Jumat Keramat terjadinya mutasi beberapa pejabat JPT Pratama. Sementara Saudara Bupati menghantarkan Rapeda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 kepada DPRD pada tanggal 28 Mei 2020. Jeda waktu hanya 7 hari sejak diterima LHP BPK. Pertanyaan kami, 1. Apakah Rapeda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 yang dihantarkan kepada kami benar-benar berdasarkan laporan keuangan Pemda yang telah diperiksa BPK? Kalau benar, kami menilai Pemda sangat hebat, mampu menyusun, menyiapkan dokumen hantaran Rapeda dengan sejumlah lampirannya hanya dalam tempo 7 hari saja. Mohon penjelasan. 2. Apa catatan atau temuan hasil LHP BPK tahun 2020 ini? 3. Bagaimana upaya Pemda untuk memperbaiki kinerja keuangan di depan atas hasil catatan atau temuan BPK tersebut? 2. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selain berisi tentang laporan keuangan Pemda juga dilampiri antara lain laporan keuangan BUMD dan dana desa. Mohon penjelasan. 1. Bagaimana kondisi laporan keuangan PDAM dan PDBPR kita tahun 2020? 2. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana desa 2020? Berapa total temuan hasil pemeriksaan terhadap dana desa tahun 2020? 3. Bagaimana upaya Pemda untuk bisa memperbaiki kinerja BUMD dan menekan angka temuan atas pemeriksaan dana desa tersebut? 3. Dari penjelasan jenis pendapatan asli daerah pada huruf C disebutkan bahwa kontribusi BUMD sebesar 9,3 miliar dengan tingkat realisasi dari target sebesar 96,67%, paling rendah dari jenis PAD yang lain, dan persentasenya hanya sekitar 2% dari total pendapatan asli daerah. Kami memandang BUMD belum mampu memberikan sumbangan signifikan pada PAD, sehingga kami menilai bahwa pemerintah daerah belum optimal dan kreatif mengelola BUMD yang ada. Mohon penjelasan. 4. Dari rincian jenis pendapatan asli daerah pada huruf D disebutkan berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang nilainya sekitar 57% dari seluruh pendapatan asli daerah. Kami memandang ini sangat aneh dan ganjil, mengingat jumlahnya cukup besar tapi tidak bisa diidentifikasi secara jelas sumbernya. Mohon penjelasan dan rincian dari mana saja pendapatan lain-lain itu. 5. Penanganan wabah COVID-19 pada tahun anggaran 2020 nilainya cukup besar dan mekanisme penganggarannya lebih banyak dilakukan secara parsial, cukup perubahan perbu melalui refocusing atau realokasi. Pertanyaan kami: 1. Berapa total kasus COVID-19 selama tahun 2020? 2. Berapa total anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19? 3. Bersumber dari refocusing atau realokasi OPD mana saja dan berapa nilai dari masing-masing OPD tersebut? 4. Berapa besar anggaran yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat atau provinsi untuk penanganan COVID-19 ini? 5. Dari total yang dianggarkan, berapa besar anggaran yang dibelanjakan sampai akhir tahun 2020? Untuk kegiatan apa dan OPD mana saja yang melaksanakan? Berapa sisa anggaran untuk tiap-tiap OPD yang melaksanakan penanganan COVID-19? Apa yang menjadi alasan terjadinya sisa anggaran untuk COVID-19? 6. Atas refocusing dan realokasi anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19, apa dampak terhadap realisasi capaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ataupun RKPD 2020? 6. Penyerapan belanja untuk penyediaan jaringan pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam mengurangi dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 ini. Padahal sektor ekonomi ini yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Kenapa hal itu terjadi? Mohon penjelasan. 7. Tentang kegiatan di BKPSDM, yakni setelah terbuka untuk jabatan JPT Pratama dan Asesmen atau uji kompetensi bagi pejabat JPT Pratama atau administrasi atau fungsional, kami ingin menanyakan hal-hal sebagai berikut. 1. Berapa total anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2020 dan 2021? 2. Dalam pelaksanaannya,
Kami menilai kegiatan tersebut sering menimbulkan kontroversi karena kegiatan tersebut pelaksanaannya tidak transparan. Hasilnya tidak pernah dipublikasikan walaupun sudah diminta Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, dan diduga hanya sekedar formalitas karena tidak sepenuhnya dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan promosi atau mutasi pejabat. Atas dasar itu, kami berpendapat sebaiknya ke depan kegiatan tersebut dihilangkan saja, dialihkan untuk kegiatan persiapan membangun merit system dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya tidak perlu lagi misalnya seleksi terbuka atau open bidding atau asesmen untuk JPT Pratama. Dengan cara itu, insya Allah praktek manajemen ASN akan berjalan otomatis dengan sistem yang lebih baik. 8. Pada perincian saldo kas pemerintah daerah disebutkan salah satu saldo kas terdapat pada kas di dana BOS terbesar 1,4 miliar. Apa yang dimaksud sisa kas dana BOS? Apakah artinya dana tersebut tidak terserap oleh sekolah? Kenapa hal itu bisa terjadi? Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sumber 2 Juli 2021. Ketua Fraksi Ahmad Dawud SDB ditandatangani dan distempel. Baik, pembicara yang berikutnya dari fraksi Demokrat, Bapak Haji Muhammad Silakan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap pengantar nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati. Yang kami hormati unsur Porpampinda, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, serta asisten sekda, para kepala dinas, badan, direktur rumah sakit, camat, instansi, unit kerja, serta undangan hadirin yang berbahagia. Dari lubuk hati yang dalam, mari kita bersama-sama menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan mengikuti rapat paripurna penyampaian pemandangan umum DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 dalam rangka menunaikan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat. Kami mengajak, mari tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cirebon. Selawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang konsisten hingga yaumil qiyamah. Saudara Bupati Ajan Rizky, anggota dewan yang kami hormati,
Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap pengantar nota keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 yang disampaikan Saudara Bupati pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 lalu. Tentunya kami memiliki tugas pengawasan jalannya pemerintah daerah secara bermartabat dan proporsional dengan maksud bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurangan sempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal di kemudian hari. Tanggap pada catatan-catatan fraksi Partai Demokrat semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama. Pembahasan ini terkorelasi dengan waktu perencanaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan serta peran dari partisipasi masyarakat dalam nilai hasil kerja kita bersama. Berikut ini catatan-catatan dan masukan yang diberikan fraksi Partai Demokrat untuk melengkapi pengantar nota keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan opini WTP wajar tanpa pengecualian untuk ke-6 kalinya terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2020 oleh BPK Republik Indonesia. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat atas opini WTP tersebut. Pencapaian 6 tahun terakhir ini semoga menjadi pendorong untuk bekerja lebih keras lagi serta terus meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan prima, mengedepankan kepentingan publik, akuntabel dan transparan. 2. Terkait dengan pendapatan daerah tahun 2020 dianggarkan senilai 3.858.761.658 rupiah dirasikan sebesar 3.704.766.601 rupiah atau 97,72%. Kami memandang pencapaian cukup baik, salah satunya komponen pendapatan asli daerah PAD yang mencapainya sebesar 109,13%. 3. Sedangkan terkait dengan belanja daerah yang dianggarkan senilai 4.146.056.054.014 rupiah dirasikan hanya senilai 3.819.214.500.257 rupiah atau 89,09%. Menurut kami, jika dilihat dari aspek perencanaan ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian, padahal tahun 2020 akibat merebaknya pandemi COVID-19 menjadikan indeks pembangunan manusia IPM kita stagnan, salah satunya yakni indeks pendidikan kita. Sedangkan anggaran belanja untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni pendidikan anggaran yang paling besar, namun belum bisa mengungkit persoalan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, mohon penjelasan apa yang menjadi penyebab utama dari realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 89,09 tersebut. 4. Pada APBD tahun anggaran 2020, pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian senilai 228.365.929.267 rupiah, namun hanya bisa diserap sebesar 132.792.780.934 rupiah atau 60,29%. Terutama penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengamanan sosial yang hanya direalisasikan sebesar 22,44%. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan Bapak Bupati
apa saja yang menjadi hambatan serta penyebab dan kendala sehingga hanya mampu diserap sebesar 60,29%. 5. Kami mendorong orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat belum berimbang dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi belanja operasi. Untuk itu fraksi Partai Demokrat memberikan catatan agar ke depan pemenuhan hak dasar masyarakat harus didahulukan dan harus ada semangat yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap pengantar nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam penyampaian pemandangan umum ini. Semoga Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang senantiasa berkenan meridhoi langkah kita semua dalam membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Meskipun berubah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 2 Juli 2020, fraksi Partai Demokrat dengan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Cirebon. Ketua Bapak Herianto ST, Sekretaris Haji Mahmud Jawa Esa. Saya juga ada pantun kalikan. Benda kerap penghasil bangga biju. Anggaran terserap insya Allah ke depan kabupaten nomor 1. Kami sampaikan terima kasih kepada masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Selanjutnya, materi yang telah disampaikan oleh masing-masing tersebut dapat dijadikan bahan oleh saudara Bupati Cirebon dalam mempersiapkan jawaban dan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi DPRD. Selanjutnya, untuk rapat paripurna DPRD jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi DPRD insya Allah akan diacarakan pada rapat paripurna DPRD yang akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Rapat paripurna DPRD yang hormat hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarkan pemandangan umum DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati Cirebon dan seluruh hadirin serta undangan, khususnya unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir di antaranya. 1. Haji Ronianto SPD, Asisten Administrasi Umum Sekda mewakili Sekretaris Daerah. 2. Ompolidin Kabagren mewakili Kapolresta Cirebon. 3. Kapten Infanteri Suharyo SH dan Radio Sumber mewakili Dandim 0620 Cirebon. 4. Ledda Hari SU Danton 3 Raipur P mewakili Danjon Aman 14 Cirebon. Terima kasih atas perhatian para hadirin serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.